Teknik relaksasi nafas dalam untuk mengatasi nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak. Nyeri dapat terasa sakit, panas, gemetar, kesemutan seperti terbakar, tertusuk, atau ditikam. Banyak penyakit yang dapat menimbulkan rasa nyeri di persarafan, seperti infeksi HIV, herpes, cedera, kanker, diabetes, penyakit autoimun, penekanan akar saraf di tulang belakang, kekurangan vitamin B6, B12 dan sebagainya. Metode teknik mengurangi nyeri pada dasarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Farmakologi termasuk program terapi obat-obatan yang dapat mengurangi nyeri. Sedangkan non-farmakologi meliputi bimbingan antisipasi, teknik relaksasi nafas dalam, distraksi, biofeedback, hipnosis diri, mengurangi persepsi nyeri dan stimulasi kutaneus. Penanganan nyeri secara farmakologi menggunakan opiat, narkotik, non-opiat, obat AINES, antiinflamasi non-steroid, obat-obat adjuvans atau koanalgesik. Analgesik opiat mencakup derivat opium, seperti morfin dan kodein. Narkotik meredakan nyeri dan memberikan perasaan euforia. Semua opiat menimbulkan sedikit rasa kantuk pada awalnya ketika pertama kali diberikan, tetapi dengan pemberian yang teratur, efek samping ini cenderung menurun. Opiat juga menimbulkan mual, muntah, konstipasi, dan depresi pernapasan serta harus digunakan secara hati-hati pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Non-opiat, analgesik non-narkotik, termasuk obat AINES seperti aspirin dan ibuprofen. Non-opiat mengurangi nyeri dengan cara bekerja di ujung saraf perifer pada daerah luka dan menurunkan tingkat mediator inflamasi yang dihasilkan di daerah luka. Analgesik adjuvans adalah obat yang dikembangkan untuk tujuan selain penghilang nyeri, tetapi obat ini dapat mengurangi nyeri kronis tipe tertentu selain melakukan kerja primernya. Sedatif ringan atau obat penenang, sebagai contoh, dapat membantu mengurangi spasme otot yang menyakitkan, kecemasan, stres, dan ketegangan sehingga pasien dapat tidur nyenyak. Antidepresan digunakan untuk mengatasi depresi dan gangguan alam perasaan yang mendasarinya, tetapi dapat juga menguatkan strategi nyeri lainnya. Sekarang telah banyak dikembangkan intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mengurangi intensitas nyeri seperti teknik relaksasi. Teknik relaksasi merupakan suatu teknik yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan efektif dalam mengatasi nyeri akut, terutama rasa nyeri akibat prosedur diagnostik dan pembedahan. Biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit pelatihan sebelum pasien dapat meminimalkan nyeri secara efektif, di mana tujuan pokok dari relaksasi adalah membantu pasien menjadi rileks dan memperbaiki berbagai aspek kesehatan fisik. Periode relaksasi yang teratur dapat membantu untuk melawan keletihan dan ketegangan otot yang terjadi dengan nyeri dan yang meningkatkan nyeri.
Manajemen nyeri non-farmakologi yang sering digunakan yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Teknik relaksasi nafas dalam merupakan teknik untuk mengurangi ketegangan nyeri dengan merelaksasikan otot. Teknik relaksasi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan rileks pada pasien, dapat mengurangi intensitas nyeri, dapat meningkatkan ventilasi paru serta meningkatkan oksigen darah dan dapat mengurangi tingkat stres baik itu stres fisik maupun emosional. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan dari teknik napas dalam yaitu untuk mengatur frekuensi pola nafas, memperbaiki fungsi diafragma, menurunkan kecemasan, meningkatkan relaksasi otot, mengurangi udara yang terperangkap, meningkatkan inflasi alveolar, memperbaiki kekuatan otot-otot pernafasan, dan memperbaiki mobilitas dada dan vertebra torakalis. Langkah-langkah teknik relaksasi nafas dalam adalah sebagai berikut. 1. Atur posisi yang nyaman dan lingkungan yang tenang. 2. Usahakan rileks dan tenang. Menarik nafas dalam melalui hidung dengan hitungan 1, 2, 3. Kemudian tahan sekitar 5-10 detik. 3. Hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan-lahan sambil membiarkan tubuh menjadi kendor dan merasakan betapa nyaman hal tersebut. 4. Bernafas dengan irama normal dalam beberapa waktu. 5. Ambil nafas dalam kembali dan keluarkan secara perlahan-lahan, sambil biarkan telapak kaki rileks. Pada tahap ini terapis dapat membantu pasien untuk mengkonsentrasikan pikiran pada kaki yang terasa ringan dan hangat. 6. Ulangi langkah keempat, dan konsentrasikan pikiran pada lengan, perut, punggung, dan otot-otot lain. 7. Setelah merasa rileks, dianjurkan untuk bernafas secara perlahan. Bila nyeri menjadi hebat, bernafas secara dangkal dan cepat. 8. Teknik relaksasi perlu dilakukan beberapa kali agar mencapai hasil optimal. Teknik relaksasi sangat efektif untuk nyeri kronis, dengan manfaat sebagai berikut. Menurunkan kecemasan, ketakutan yang berhubungan dengan nyeri atau stres. Menurunkan nyeri otot, membantu pasien untuk melupakan nyeri. Meningkatkan periode istirahat dan tidur. Meningkatkan keefektifan terapi nyeri lain. Menurunkan perasaan tidak berdaya dan depresi yang timbul akibat nyeri. Selain itu, teknik relaksasi nafas dalam yang baik dan benar akan memberikan efek yang penting bagi tubuh. Efek tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Penurunan nadi, tekanan darah, dan pernapasan. 2. Penurunan konsumsi oksigen. 3. Penurunan ketegangan otot. 4. Penurunan kecepatan metabolisme. 5. Peningkatan kesadaran global. 6. Perasaan santai, damai dan sejahtera. Berdasarkan studi tentang teknik relaksasi nafas dalam dapat disimpulkan bahwa teknik ini dapat digunakan untuk pasien anak dengan gangguan nyeri. Hasilnya akan lebih baik bila ditambahkan dengan memberikan kata-kata yang meyakinkan atau memberikan sugesti positif kepada anak. Itulah beberapa teknik nafas dalam untuk mengurangi nyeri, manfaat dari teknik nafas dalam serta efek yang ditimbulkan dari teknik nafas dalam jika dilakukan secara tepat dan benar. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.